Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ayoul ikhwan rahimani wa ayatuhal akhwat rahimani wa rahimakumullah taala. Kita akan melanjutkan kembali pembahasan maqasidus shaum, maksud dan tujuan puasa. Pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan, yaitu Imam penulis kitab ini, Imam Izzuddin bin Abdissalam Asy-Syafi'i, akan menyebutkan dalil-dalil tentang maksud dan tujuan puasa. Yang pertama adalah mengangkat derajatnya. Apa dalil tersebut? Nanti saya bacakan, ya. Kemudian nanti akan dijelaskan hadis-hadis yang berkaitan dengan hal tersebut, disarah oleh si pensarah, oleh Syekh Abdussalam As-Suwair. Berarti ada 2 poin ya. Pada hari ini kita akan bacakan dalil-dalil yang disebutkan Syekh Abdussalam, Syekh Izzuddin bin Abdussalam, tentang maksud dan tujuan puasa, yaitu diangkat derajatnya. Kan hadis-hadis itu banyak. Nanti dari hadis-hadis itu juga dijelaskan. Tetap masih kaitannya dengan puasa. Ada 2 poin ya. Baik, kita akan sebutkan hadis yang pertama. Wa qala al-Imam Izzuddin bin Abdissalam Asy-Syafi'i. Berkata Imam Izzuddin bin Abdissalam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Qala, beliau mengatakan, fa amma raf'ud darajati fal qawli sallallahu alaihi wasallam idza jaa ramadhanu futihat abwabul jannati wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Yang pertama dalilnya adalah perisai. Ya. Barang siapa yang dia puasa, maka dia jangan berkata keji, jangan dia mencela. Apabila seorang mencela kamu ketika kamu berpuasa, maka katakan, saya ini shaimun, saya adalah orang yang berpuasa. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la khulufu, mulut bau orang yang berpuasa itu lebih dicintai Allah pada hari kiamat daripada bau misik. Dan orang-orang yang berpuasa memiliki 2 kebahagiaan. Apabila dia berbuka, dia berbahagia dengan berbukanya. Apabila dia bertemu Allah di hari akhirat, maka dia berbahagia dengan puasanya. Ini dalil yang keberapa? Yang kedua, tentang diangkatnya derajat seorang dengan puasa. Ini dalil yang kedua. Kemudian dalil yang ketiga, kullu amali ibni adama yudha'afu al-hasanatu asyru amsalha ila 700 di'fin. Qala Allah azza wa jalla, illa shauma fa innahu li wa ana ajzi bih yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Ya. Setiap amalan anak Adam itu akan dilipat gandakan 10 kali lipat dan semisalnya sampai dengan 700 kali lipat. Itu asalnya amalan anak Adam. Kecuali puasa, kata Rasulullah. Karena puasa adalah untukku dan aku langsung membaginya, aku langsung membalasnya puasa tersebut. Dan puasa itu dilakukan seorang hamba karena yada'u syahwatahu, karena dia meninggalkan syahwatnya, kemudian dia meninggalkan makannya karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil keberapa? Ketiga. Kemudian dalil yang keempat, inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan yadkhulu minhu sha'imuna yaumal qiyamah la yadkhulu ma'ahum ahadun ghairahum yuqalu aina sha'imuna fa idza dakhala akhiruhum ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Wa fi riwayatin inna fil jannati baban yud'a ar-rayyan yud'a bihi sha'imun man kana minas sha'imin dakhalahu wa man dakhalahu lam yadhma'u abadan. Di dalam surga, kata Rasulullah, itu ada sebuah pintu yang disebut namanya Ar-Rayyan.
Orang-orang yang berpuasa kelak ketika dia masuk surga, masuk pintu surga yang bernama Ar-Rayyan pada hari kiamat. Dan tidak boleh seorang pun masuk ke dalam surga Ar-Rayyan selain mereka. Bahkan pintu Ar-Rayyan kelak nanti akan bertanya, "Aina shaimun?" Mana orang-orang yang berpuasa? Mana orang-orang yang berpuasa? Ya. Ya. Apabila akhir mereka masuk ke dalam puasa, masuk ke dalam pintu surga Ar-Rayyan, maksudnya orang-orang yang berpuasa terakhir di surga nanti masuk ke pintu Ar-Rayyan, maka tidak boleh seorang pun masuk kecuali mereka. Ya, barang siapa yang apabila mereka sudah masuk dalam surga Ar-Rayyan, maka dia tidak akan pernah merasakan dahaga selama-lamanya. Dalil yang keberapa ini? Pak, sekarang dalil yang kelima. Wa qala alaihi salatu wassalam, inna sha'ima tusalli alaihi al-malaikatu idza ukila indahu hatta yufragha. Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya orang yang berpuasa, malaikat akan bersalawat untuknya. Maksudnya mendoakan orang yang berpuasa. Ketika ada orang yang makan di sisinya tetapi dia tidak makan, dia tahan. Sampai selesai orang itu makan, dia tahan saja. Nah, dalam kondisi seperti itu, malaikat akan mendoakan orang yang berpuasa tersebut yang dia berhadapan di tengah orang yang makan di tengahnya, tapi dia tahan dirinya untuk tidak melakukan. Maka para malaikat bersalawat untuk orang yang puasa tadi. Ini dalil keberapa? Ada 5 dalil yang disampaikan oleh Syekh Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam As-Sulami Asy-Syafi'i, bahwasanya maksud dan tujuan puasa yang pertama diangkat derajatnya dengan 5 dalil tadi yang disebutkan. Baik. Kemudian pensarah kitab ini yaitu Syekh Abdus Salam As-Suwair menjelaskan maksud perkataan Imam Izzuddin. Hadzal maqsidul awwal. Maksud yang pertama, wa kullul ahadits allati awradaha al-musannifu hiya dalatun ala dhalik anna Allah azza wa jalla yarfa'u darajat man shama lillahi azza wa jalla yauman. Semua hadis-hadis tadi yang disebutkan oleh Imam Izzuddin rahimahullah menunjukkan bahwasanya tentang diangkatnya derajat orang yang berpuasa kelak pada hari kiamat. Dan pengangkatan derajat ini adalah pengangkatan derajat di akhirat. Maksudnya orang yang berpuasa akan diangkat derajatnya di akhirat. Di dunia atau di akhirat? Di akhirat itu maksudnya. Ya, seorang yang berpuasa akan diangkat derajatnya di akhirat maksudnya ya. Dengan derajat yang sangat besar sekali. Ya. Namun saya di sini mengatakan wa katsirun minal fuqaha yatasahalu fi dzikri maqasidit ta'abbud wa yakhtasarunaha fayaquluna at-ta'abbudu azza wa jalla walakinna an-nazaru ila naw'it ta'abbud wal athari al-mutarattib yu'rafu atharu hadha ta'abbud wa huwa raf'ud darajat wa ma sayati aidan min umuri ukhra. Nah, tapi sayangnya kata siapa? Kata Syekh Abdul Salam As-Suwair. Waalaikumsalam. Begitu banyak para ahli fikih, kata beliau, sangat menganggap gampang dalam menyebutkan maksud dan tujuan ta'abbud dalam puasa. Jadi dalam puasa itu ada makna penghambaan. Jadi setiap ibadah yang kita lakukan itu intinya penghambaan kepada Allah. Kenapa kita sholat? Itu sebenarnya intinya penghambaan kepada Allah. Kenapa kita puasa? Intinya penghambaan kepada Allah. Nah, Syekh Abdul Salam As-Suwair di sini mengatakan banyak ahli fikih ketika mereka menyebutkan tentang banyak di antara mereka itu menganggap remeh ya, tentang maksud dan tujuan penghambaan dalam ibadah puasa itu kadang dianggap remeh. Sehingga terkadang ketika mereka menulis di kitab-kitab mereka hanya meringkas. Maksud dan tujuan puasa disebut at-ta'abbud lillah, penghambaan kepada Allah. Dah titik, tidak ada penjelasan. Tidak ada penjelasan. Nah, padahal kata beliau, kalau kita melihat ya penghambaan dalam puasa
serta pengaruh yang akan ditimbulkan dari penghambaan dalam puasa, yaitu diangkatnya derajat seseorang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan bisa menambahkan keikhlasan dia kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala juga akan menambahkan kejujurannya kepada Allah. Allah juga akan menambahkan minatnya dia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini subhanallah. Ya. Itu sangat berfaedah sekali ya kalau kita mendalami ta'abbud dalam ibadah puasa itu. Karena ta'abbud dalam ibadah puasa itulah seorang itu diangkat derajatnya. Di mana diangkat derajatnya, di dunia atau di akhirat? Di akhirat, dengan derajat yang sangat besar. Kemudian juga bisa menambahkan keikhlasan kepada Allah, menambahkan kejujuran kepada Allah, dan menambah minat kita yang besar untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa kaunul mar'u yu'rafu athar hadza ta'abbud. Oleh karena itu seseorang itu bisa diketahui keadaannya itu dengan ya pengaruh dari penghambaan dia dalam ibadah puasa itu kepada Allah. Apa pengaruh ta'abbud seorang hamba dalam ibadah puasa? Yaitu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, kemudian ditambah keikhlasannya, ditambah kejujurannya, ditambah ketaatannya kepada Allah, syak tidak diragukan lagi, kata beliau. Baik. Kemudian beliau melanjutkan bahwa Rasulullah SAW mengatakan, ini faedah yang lain. Berkata Imam Izzuddin bin Abdissalam, Rasulullah kan mengatakan, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidat asyayatin. Rasulullah katakan, kalau bulan Ramadan datang, maka akan dibuka pintu-pintu surga, akan ditutup pintu-pintu neraka, dan syaitan akan dibelenggu. Nah, beliau katakan, Imam Izzuddin bin Abdissalam Asy-Syafi'i, amma taftihu abwabil jannah fa ibaratun an takthiri ta'at al-mujibati li fathi abwabil janan wa taghliqu abwabin nar ibaratun an qillatil ma'asi al-mujibati li ighlaqi abwabin niran. Nah, Imam Izzuddin mengatakan, maksud hadis tadi, kalau bulan Ramadan itu dibuka, yang dimaksud bahwa bulan Ramadan itu pintu-pintu surga dibuka, itu adalah dikarenakan banyaknya ketaatan-ketaatan yang dilakukan di bulan Ramadan yang bisa membuat pintu surga itu dibuka. Kemudian apa yang menyebabkan ditutupnya pintu-pintu neraka di bulan Ramadan? Kata Imam Izzuddin, ini adalah sebuah ungkapan dikarenakan di bulan Ramadan itu sedikitnya kemaksiatan-kemaksiatan yang menyebabkan pintu neraka ditutup. Huna, nah lalu berkata pensarah kitab ini Syekh Abdul Salam Aswail, huna dzakara asy-syaikhu fatha abwabil jannati wa ighlaqa abwabin nar wa dzakaraha bi sifatil lazim ay ma yalzamu min fathi abwabil jannah wa taksiri ta'at al-mujibati li fathi abwabil jannah wa ghuliqa abwabin nar tastalzimu qillatil ma'asi wa hadha min babi dzikril lazim syai' wa hadha sahih dzikrul lazim sahihun fa innahu min athari syai'. Lalu pensarah kitab ini Syekh Abdul Salam mengatakan, di sini Imam Izzuddin itu menyebutkan bahwa tadi pintu surga di bulan Ramadan itu dibuka dan pintu neraka ditutup. Beliau menyebutkan di sini dalam bentuk bisifatil lazim, dengan sifat adanya syarat, prasyarat. Maksudnya ya, bahwa pintu surga itu dibuka itu memang syaratnya karena banyaknya ketaatan-ketaatan yang membuat pintu surga itu dibuka. Ngerti gak? Nah, contoh di bulan Ramadan itu banyak gak ketaatan? Mulai dari puasa, mulai dari tarawih, mulai dari qiraatul Quran, mulai dari sedekah, mulai dari zakat, mulai dari haji, umroh. Ada kan di situ tuh lengkap. Ya. Mulai dari ya banyak ya. Disitulah bulan yang penuh dengan ketaatan sehingga menjadi hal itu menjadi sebuah syarat dibukanya pintu surga. Demikian juga kenapa ditutupnya pintu neraka? Ya karena konsekuensi, ya karena di situ
Dikarenakan di bulan ini sedikitnya kemaksiatan-kemaksiatan. Tentulah kemaksiatan di bulan Ramadan ada, tapi tidak sebanyak di bulan luar Ramadan. Artinya sedikitnya kemaksiatan-kemaksiatan di bulan-bulan Ramadan itu akhirnya membuat, dan itu sebagai syarat ditutupnya pintu neraka. Subhanallah. Dan ini adalah penyebutan lazim syai', ya, tuntutan dari sesuatu, ya, dan ini sahih. Nah, kemudian saya juga menjelaskan selanjutnya. Pensarah di sini Syekh Abdul Salam. Wa ammal fathul haqiqi li abwabil janani wa ighlaqu abwabin nari fa innana naqifu fil akhbar wa haitsu anna hadha khabarun min ghaibiyatin fal aslu fil ikhbar anil ghaibiyat an naqifa indaha wa qad naqulu innahu tuftahu haqiqatan wa tughlaqu abwabun nar haqiqatan walakin min lazimiha ma dzakarahul musannifu. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud pintu surga dibuka pada bulan Ramadan? Apakah betul-betul dibuka pintu surga? Secara hakikat dibuka. Apakah pintu neraka secara hakikat betul-betul ditutup? Nah, itu gimana maksudnya? Nah, maksudnya ya, kita harus berhenti, kata beliau. Kita harus berhenti terhadap kabar-kabar yang datang dari Rasulullah, di mana kabar-kabar ini bersifat gaib, betul nggak? Gaib. Maka secara asal informasi dari langit, baik dari Allah dan Rasulnya tentang perkara-perkara yang gaib, maka sikap seorang muslim ya adalah sesuai dengan kabar tersebut. Kita katakan bahwa di bulan Ramadan pintu surga itu secara hakikat dibuka, betul-betul dibuka. Dan secara hakikat pintu neraka itu betul-betul ditutup. Bukan kiasan, itu benar-benar ditutup, ya. Pintu neraka itu benar-benar ditutup. Ya. Secara hakikat. Tetapi kembali lagi terdapat prasyaratnya. Apa prasyaratnya? Ketika pintu surga banyaknya amalan ketaatan yang menyebabkan pintu surga itu dibuka. Demikian juga pintu neraka ditutup itu dikarenakan sedikitnya kemaksiatan sehingga menyebabkan pintu neraka ditutup. Di bulan Ramadan inilah melimpah ruah amalan ketaatan. Jadi kita bisa tahu nanti apa yang dimaksud pintu surga dibuka ya di bulan Ramadan itu secara hakikat. Apa dasarnya? Ini berita informasi gaib dari Allah dan Rasulnya mengatakan demikian, kita berhenti di situ. Jangan kita tafsir-tafsir sembarangan kalau tidak ada penjelasan. Jadi kita terima apa adanya. Ya, begitu. Kemudian berkata Imam Izzuddin bin Abdissalam. Apa yang dimaksud beliau katakan? Tasfidus syayatin ibaratun an inqita'i wasatihim anis shaimin li'annahum la yatma'una fi ijabatihim ilal ma'asi. Nah, kemudian di hadis tadi kan disebutkan kalau bulan Ramadan datang ya setan-setan dibelenggu. Setan-setan itu dirantai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya adalah terputusnya godaan para syaitan terhadap orang-orang yang berpuasa. Kenapa? Karena orang-orang yang berpuasa mereka tidak mau mengikuti ajakan para syaitan untuk melakukan maksiat. Ya? Itu maksudnya. Coba kalau kita berpuasa, mana mau kita melakukan maksiat? Coba kalau tidak berpuasa, potensi besar ada. Benar nggak? Nah, kita ingat kita puasa, kita nggak mau. Ya, subhanallah, itu maksudnya. Kemudian berkata Sayyidzuddin selanjutnya, wa qauluhu azza wajal, perkataan hadis qudsi dari Allah, kullu amali ibni adama lahu illa siyam innahu li wa ana ajzi bihi. Ya. Adhafahu ilaihi idhafatu tashrifin li'annahu la yadkhuluhu riya'an li khufaihi wa li'anna al-ju' wal 'atash la yutaqarrabu bihi ma ila ahadin min mulukil ardi wa la taqarrubu ila al-asnami. Imam Ibnu Izzuddin Asy-Syafi'i rahimahullah taala mengatakan, yang dimaksud hadis qudsi bahwasanya setiap amalan anak Adam itu untuknya, pahalanya untuknya, kecuali puasa, kata Allah. Puasa itu untukku.
dan aku langsung yang membalas pahala tersebut. Nah, di sini adalah idhafahu ilaihi idhafatu tasyrif. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menyertakan dirinya dengan orang-orang yang berpuasa, ya. Dengan penyertaan yang mulia. Ya, dengan penyertaan yang mulia. Jadi Allah di sini ingin menyampaikan kepada kita bahwa bagi orang yang berpuasa, aku itu berserta kalian yang puasa, bersama kalian. Wahai shaimun, ya. Karena apa? Karena amalan puasa itu selain untuk hamba ya untuk Allah. Bukan berarti Allah butuh pahala, enggak. Saking mulianya, ini bentuk pemuliaan Allah kepada orang yang berpuasa. Ya. Dan Allah sendiri langsung yang membalas amalan tersebut untuk orang-orang yang berpuasa. Ini menunjukkan idhafatu tasyrif, penyertaan Allah kepada orang yang berpuasa, penyertaan yang mulia. Subhanallah, ya, penyertaan yang mulia. Kemudian kata Imam Izzuddin, orang yang berpuasa itu riya tidak akan masuk pada orang yang berpuasa karena saking halusnya amalan puasa itu. Ini subhanallah, ya. Ternyata amalan puasa itu sulit sekali riya masuk. Nah, ya coba kita terpikir kan, ternyata amalan puasa itu riya tidak akan masuk kepada orang yang melakukan amalan puasa. Saking amalan puasa itu samar sekali, halus sekali. Kemudian Imam Izzuddin mengatakan li'annal ju', karena orang yang puasa dia lapar, orang yang puasa dia haus, ya. Dengan keadaan seperti ini tidak ada satupun raja yang mau mendekati orang yang berpuasa. Ya. Bahkan, ya, ayol ikhwan rahimani wa rahimakumullah, orang yang berpuasa itu tidak akan mau bertakarrub dengan puasanya kepada asnam, kepada berhala. Bayangkan di sini. Itu puasa itu, ya. Nah, dijelaskan oleh Syekh Aswair. Syekh Aswair mengatakan, hafizahullah, di sini Imam Izzuddin mengatakan bahwa dari hadis puasa adalah untuk Allah dan Allah yang sendiri membalasnya. Imam Izzuddin kan tadi mengatakan bahwa itu penyertaan Allah kepada orang yang berpuasa. Maksudnya pemuliaan Allah terhadap orang yang berpuasa. Nah, beliau mengatakan fiha fadlun lisyamin la yujadu fi ghairihi haitsu adafallahu azza wa jalla asyam li nafsihi. Nah, karena menunjukkan ya keutamaan puasa itu tidak didapatkan dari amalan selainnya. Nah, coba. Keutamaan amalan puasa yang kita jalani, yang kita lakukan itu tidak ada kecuali puasa itu. Adapun amalan-amalan yang lain, utamanya tidak ada seperti keutamaan amalan puasa. Itu kata beliau. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyertakan puasa, menyertakan puasa itu untuk dirinya. Allah Subhanahu wa taala menyandarkan puasa untuk dirinya dan Allah memuliakan orang yang berpuasa. Wa hadza idafatu tasyrif. Nah, ini yang dimaksud Imam Izzuddin. Inilah penyertaan pemuliaan Allah dari amalan puasa dan orang yang berpuasa. Kenapa? Karena penyertaan sesuatu untuk Allah Subhanahu wa taala berarti itu penyertaan yang mulia. Jadi kalau Allah sudah sandarkan dirinya dengan amalan tersebut, berarti itu amalan apa? Mulia. Dan itu ada pada amalan apa? Puasa. Subhanallah. Hanya ada pada puasa, tidak ada pada amalan yang lain, tidak didapatkan. Kemudian maksud Syekh Izzuddin, kata beliau, bahwa amalan puasa, riya itu tidak akan masuk dalam amalan puasa. Karena saking halusnya amalan puasa itu mendekati keikhlasan. Itu amalan puasa itu sulit untuk tidak ikhlas. Intinya begitu. Kenapa? Orang yang berpuasa, dia sahur diam-diam. Dia tidak mengatakan saya puasa enggak. Dia tahan lapar, dia tahan makan. Ya. Dia tahu pahalanya itu untuk Allah Subhanahu wa taala dan berat untuk dilakukan. Tidak sembarangan orang mau melakukannya. Apalagi di saat orang-orang yang tidak puasa. Kita puasa, misalkan puasa Senin, puasa Kamis, puasa bayar, atau puasa apa lagi? 3 hari di pertengahan bulan. Kemudian puasa Nabi Daud apalagi ya. Asyura dan seterusnya. Nah, itu benar-benar dekat sekali antara benang tipis keikhlasan dengan puasa. Jadi orang yang berpuasa melatih keikhlasan itu ada di puasa. Ada di amalan puasa. Karena sulit riya itu masuk untuk amalan puasa. Sulit sekali. Nah,
Sulit sekali amalan riya itu masuk ke dalam amalan puasa, kata beliau. As-sababu, apa sebabnya? Ikhtisasullah azza wajal bi ajri shaim. Karena pengkhususan Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan pahala yang khusus bagi orang yang berpuasa, dan pahala puasa tidak akan dimasuki oleh riya. Ini kata beliau. Ya. Karena amalan puasa itu kadang orang tidak tahu seorang itu puasa. Mana tahu kita orang itu puasa? Kan nggak mungkin misalkan kita puasa Nabi Daud, puasa Senin Kamis, ya. Ada kita ngeliat orang saya puasa. Diam-diam aja kan, waktu buka ya udah pulang di rumah. Tapi ketika orang makan ya kita diam. Untuk apa dia melakukan kalau bukan karena murni untuk Allah Subhanahu wa taala? Nah, ya. Makanya tipis, bukan berarti tidak mungkin. Ada tapi sangat-sangat tipis, ya. Oleh karena itu untuk melatih keikhlasan dengan amalan puasa. Ini kata Syekh di sini begitu, ya. Kama dzakarul musannif, sebagaimana dikatakan oleh Imam Izzuddin bin Abdissalam Asy-Syafi'i. Ini agak unik ya kitab ini ya. Kitab puasa di karang mazhab Syafi'i yang sarah mazhab Hambali. Subhanallah, karena Syekh Abdul Salam As-Suwair ini memang S2-nya, S3-nya fikih muqarin. Fikih perbandingan mazhab. Jadi seluruh mazhab dia tahu. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, tetapi dia fokus di mazhab Hambali. Artinya di sini kalau benar dari mazhab itu, benar darinya tidak ada masalah. Nah, dia tidak taklid buta selama itu sesuai dengan dalil yang diikut. Itu dalil yang diikut. Nah, ini sekaligus pelajaran bagi kita semua, jangan fanatik mazhab ini contoh yang baik kalau menurut saya ya. Contoh yang baik. Beliau tidak mentang-mentang mazhab Hambali tidak mau sarah mazhab ini, enggak. Dia sarah karena sesuai dengan dalil benar. Ya. Contoh yang sangat baik. Nah, kemudian al-amru tsani yang kedua kata Syekh Abdul Salam As-Suwair, ya. Orang yang berpuasa la yataqarrabu li'ayyi min ahli dunya bisiyam. Tidak ada orang yang mendekati orang lain yang puasa. Coba dekati orang yang puasa, mulutnya udah pasti bau. Ya, diajak makan enggak mau makan. Diajak ngerumpi jaga mulut. Diajak berdebat, ana shaimun. Siapa yang mau dekat? Ini kata beliau. Mana yang mau dekat orang yang berpuasa? Ya. Diajak makan, maaf saya enggak mau makan. Ya karena dia puasa, diajak minum, diajak ngerumpi, enggak mau. Diajak berdiskusi, berdebat, berkelahi, ana shaimun. Dimarahkan, diam. Dan seterusnya. Oleh karena itu, siapa yang mau mendekat orang yang berpuasa, siapa? Ya, maksud di sini adalah karena puasa itu tidak ada seorang pun dari raja yang mau mendekati orang yang sedang puasa. Nah, maksudnya apa ya? Maksudnya di sini ya begitu ikhlasnya orang itu melakukan puasa, bukan karena orang lain. Nah, gitu. Ngerti nggak? Bukan karena pamrih orang lain. Karena kalau pamrih orang lain, nggak ada orang yang mau dekat orang yang berpuasa gitu. Kalau kita mau mendekati raja, orang penting dengan puasa, ya siapa yang mau dekat kita? Nah, berarti orang yang melakukan itu tidak ada tujuan untuk karena orang lain, itu maksudnya. Ya. Terus, akan tetapi innama at-taqarrubu ya ibadah. Tetapi puasa itu yang dilakukan seorang hamba, dia melakukan pendekatan diri dalam bentuk ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. La yutaqarrabu i'adatan bihali ghairillah. Bahkan hampir-hampir orang berpuasa itu tidak ada diperuntukkan untuk selain Allah. Kebiasaan itu tidak ada. Ya. Ammar ruku wal khudu. Faqad yataqarrabu biha wa yaqa'u fiha li ghairillah. Tapi kalau orang beribadah, sujud, ruku untuk selain Allah, ada ruku untuk selain Allah, sujud untuk selain Allah, dan ini syirik. Pelakunya musyrik. Ya. Musyrik ya. Jadi nah, bayangkan beda dengan puasa. Ini ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah taala. Kemudian maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata lagi, Imam Izzuddin, ya. Wa qauluhu, yang dimaksud sabda Nabi, ana ajzi bihi wa idza kana huwal jari ala jami'i ta'at wa ma'nahu ta'zimu jazaihi bi annahu wal mutawalli li isda'ihi. Allah katakan kan bahwasanya kalau puasa aku yang membalasnya. Nah, maka Imam Izzuddin mengatakan kalau Allah Sang Maha pemberi pahala yang membalas seluruh ketaatan, ya maknanya ya dia sendiri yang mengatakan puasa aku yang akan balas. Allah sendiri yang ngomong langsung. Ini menunjukkan ta'zimu jazaihi, begitu besar balasannya.
dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Bi annahu wal muttaqin, karena dia sendiri yang terjun langsung untuk menyiapkan balasannya bagi orang yang berpuasa. Subhanallah. Jadi santri-santri di sini saya harapkan para ikhwan-ikhwan kita juga harus banyak nih mengamalkan puasa. Bukan bulan Ramadan saja untuk kita tingkatkan kualitasnya, tetapi nanti ada puasa Syawal 6 hari. Nah, nanti puasa terus ditingkatkan Senin, Kamis, ya. Kemudian setiap bulan boleh 3 hari, boleh nanti panitia di apa ya, kalau menurut saya diprogramkan lah. Jadi setiap Senin buka di sini, Kamis buka, setiap 3 hari buka di sini. Kemudian ya kalau mau puasa Nabi Daud lebih mantap lagi ya. Subhanallah, puasa Nabi Daud tuh subhanallah. Luar biasa. Rasulullah SAW saja memuji puasa Nabi Daud. Puasa yang terbaik Nabi Daud. Ya, subhanallah. Ya. Jadi kita boleh nanti praktekkan ya. Karena besar sekali ya ibadah puasa ini, subhanallah. Ya. Luar biasa. Nah, kenapa saya bahas maqasid saum? Nah, ini yang saya inginkan. Kalau fikih-fikihnya kan biasa kan, ini batal puasa ini. Larangan puasa ini. Tapi tidak mendetail dalam kan tafsiran maksudnya. Ini yang kita lebih, ini yang saya mau supaya kita mengilmui puasa itu. Dari sisi fikihnya nanti ya tinggal dipraktekkan, tapi inti apa ya, spiritualnya itu yang harus kita dapat. Kalau spiritualnya dapat, filosofinya dapat, nah akan berkualitas puasa kita nanti. Fikihnya tinggal kita jalankan, buka buku fikih. Misalkan puasa dilarang apa? Makan, minum. Nah, udah jelas kan? Tapi kenapa dilarang makan dan minum? Nah, itu kan mendetail maksud dan tujuannya apa dan seterusnya. Baik. Wa qala aidan, berkata Syekh Shalih As-Suwair, wa ana ajzi bihi, yang dimaksud Allah mengatakan puasa itu aku membalasnya langsung. Beliau mengatakan anna taqdiral hasanat lahu subhanahu wa ta'ala wa lam yutla'u al-adamiyyin alaihi. Wa dzalika anna al-a'mal al-adamiyyin tudha'afu ila aksarin min dha'fin ila asyrati ad'afi wa ila aksari min dzalik. Ya, ketetapan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang berpuasa itu memang tidak Allah tampakkan pada manusia. Berapa sih pahala orang yang puasa? Tidak ditampakkan, besar pasti. Jumlahnya itu tidak disebutkan. Kan terkadang kita lihat ya, barang siapa yang sholat 2 rakaat setelah sholat subuh surah akan pahala seperti umroh. Nah, itu kan disebutkan kan? Barang siapa yang zikir begini akan dihapus dosanya seperti buih di laut. Pernah nggak? Nah, disebutkan kan? Nah, puasa enggak? Bukan berarti puasa itu amalannya tidak besar pahalanya. Justru amalannya besar, tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena asalnya seorang itu beribadah, kata beliau, ya. Seorang hamba ketika dia beribadah, asalnya itu pahalanya itu dilipat gandakan 10 sampai 700 lipat. Itu amalan biasa, itu asalnya. Nah. Tetapi puasa tidak disebut begitu. Bainama shaum Allah Azza wa Jal akhfa miqdara ajri ala sabilit tausil li anna Allah Azza wa Jal yuthibu shaimin ajran aziman. Tetapi ketika Allah sebut puasa, Allah balas amalan puasa, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan jumlah ya pahala yang diberikan kepada orang yang berpuasa. Allah sembunyikan, ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin ya mengkaruniakan orang-orang yang berpuasa dengan pahala yang besar yang tak mampu dengan akal manusia menghitungnya. Tidak bisa dihitung. Ya, besar sekali, tidak bisa dihitung. 10 sampai 700 kali lipat bisa nggak dihitung? Langit ada 7 bisa dihitung. Puasa nggak bisa dihitung. Saking besarnya, subhanallah. Maka jangan sia-siakan bulan Ramadan ini dengan puasa. Jangan banyak nonton HP, buka video YouTube yang macam-macam ya, yang tak ada faedah. Kalau ada faedah bolehlah, kalau tidak ada faedah jangan. Ya udah, buka Quran, buka tentang bab puasa, buka tentang bab Ramadan, nah, buka itu. Ya. Jangan banyak tidur boleh sedikit. Ya. Manfaatkan di bulan yang berkah, ya subhanallah. Ya. Kita dipanjangkan umur kita ini. Ra'su malil muslim umruhu. Ya. Harta seorang muslim yang paling bermanfaat, yang paling sangat penting adalah umurnya. Ya, umurnya, gunakanlah sisa waktu umur kita ya dalam bentuk bersyukur kepada Allah. Kita diberikan umur yang panjang hadir di dalam bulan Ramadan ini untuk kita banyak beramal.
Dan termasuk pengajian kita sore hari ini adalah bagian dari kesungguhan kita untuk meningkatkan kualitas kita berpuasa. Ya, ya, baik. Nah, ini kata beliau. Nah, walidzalika minal mutaqarrir 'inda syurrah al-hadis. Kenapa tidak semua amal itu tidak disebutkan jumlahnya, bukan berarti kecil? Karena ini sudah dijelaskan oleh para pensarah hadis, kata beliau. Ya, annahu laisa min lazimin min tafdilil ibadah ay yarida laha ajran muayyanan. Ya. Keutamaan sebuah ibadah itu tidak mesti disebutkan jumlah pahala tertentu. Nah, ingat tuh. Ini para ahli hadis mensarah begitu. Keutamaan sebuah ibadah, ini kaidah ya, tidak mesti ya disebutkan jumlah pahalanya tertentu, tidak mesti. Bukan berarti kalau ada amalan tertentu tidak disebutkan jumlah pahalanya, amalannya enggak pahalanya enggak bisa, enggak. Belum tentu. Ya. Fa ba'dul ibadat yarid laha ajran. Memang ada sebagian ibadah-ibadah disebutkan jumlah pahala tertentu. Ada sebagian disebutkan bahwa ibadah ini ya disebutkan lebih baik daripada ibadah ini, ada disebutkan. Ya. Oleh karena itu, la talazum li ma'rifati nau'il ajri bi izamihi faqad yakuna syai' mukhaffiyan li izamihi. Nah, tidak ada korelasi. Tidak ada hubungan untuk mengetahui jenis pahala sebuah ibadah itu dengan dilihat besarnya pahala, tidak ada. Bahkan ada amalan yang tersembunyi, itu disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena besarnya pahala. Ada. Contohnya apa? Puasa. Amalannya tersembunyi, tapi besarnya pahalanya. Jadi ingat ya, tidak ada hubungannya untuk mengetahui sebuah jenis ibadah itu pahalanya dengan melihat jumlah apa yang dijanjikan. Ya. Bukan berarti kita mengatakan Allah itu bohong, enggak. Na'udzubillah. Tapi bukan itu patokannya. Karena ada amalan ibadah yang tersembunyi tetapi besar pahalanya. Ngerti ya? Puasa itu termasuk amalan yang sir. Puasa itu amalan yang sir itu, termasuk. Ya. Nah, ini ayol ikhwan rahimani wa rahimakumullah taala. Kemudian Imam Izzuddin melanjutkan, as-siyamu junnatun. Siyam itu adalah perisai. Maknanya kata beliau, wiqayatun min adzabillah warrafsu fahishil kalam wa sakhbu al-khisam. Maksudnya adalah puasa itu benteng seseorang dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Benteng untuk seorang itu tidak berkata keji, benteng seorang itu tidak mencela, benteng seorang itu tidak berkelahi, itu dengan puasa. Jadi ingat, apa yang dimaksud hadis Nabi? Asyamu junnatun. Puasa itu adalah perisai. Maksudnya puasa itu adalah senjata kita untuk terbebas dari azabnya Allah Subhanahu wa taala dan untuk berkata keji. Kemudian selanjutnya berkata Imam Izzuddin, fal qauluhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyaqul inni shaimun. Jadi dalam hadis itu disebutkan, fa in sabahu ahadun falyaqul inni shaimun. Kalau ada seorang yang mencela kamu sementara kamu dalam keadaan puasa, maka kamu katakan inni shaimun. Saya ini sedang puasa. Jadi kalau kita sedang puasa, ada orang ngajak berantem, ada orang ngajak berdebat, apa yang kita katakan? Inni shaimun. Saya sedang berpuasa. Nah, apa ini maksud inni shaimun? Nah, Imam Izzuddin ini mazhabnya Syafi'i ya. Beliau katakan annahu yudzakiru nafsahu bisawmi liyakshifa 'anil musyabahati wal muqabalati. Nah, beliau katakan perkataan ini shaimun, sesungguhnya saya puasa, ini sebenarnya bentuk kiasan. Bukan berarti kalau kamu diajak berantem inni shaimun. Inni shaimun, bukan begitu. Dalam mazhab kami. Nah, dalam mazhabnya Syafi'i. Tetapi itu hanya kiasan. Cukup di dalam hati kamu mengatakan, kamu ingatkan dirimu, ini puasa. Ini puasa. Ya. Cukup. Itu maksudnya ini shaimun. Ini mazhab apa? Betul enggak Niko? Ustaz Niko? Betul kan? Nah, ini shaimun mazhab Syafi'i. Ya. Wa hadha ma masya alaihi al-musannif wa katsirun min asy-syafi'iyyah fi hadzal bab. Syekh Abdul Aswair mengatakan, inilah memang yang ditempuh penulis ya Abdul Aziz, ya, Imam Abdul Aziz Izzuddin bin Abdussalam As-Sulami Asy-Syafi'i.
Dan para imam Syafi'iyah juga begitu dalam menafsirkan inni shaimun. Ya. Bainama minal ulama huwa masyhur inda madhab Ahmad. Tetapi sedangkan menurut jumhur mayoritas mazhab Ahmad, Imam Ahmad Hambali, mazhab Ahmad, al-wuquf inda zahirin nas. Nah, jadi kita kalau ada nas yang mengatakan ini shaimun, maka mazhab Ahmad mengatakan kami berhenti pada nas tersebut. Maka kalau Rasulullah mengatakan ini shaimun, ya kita juga katakan ini shaimun. Ya. Falyaqulun, dan mazhab Ahmad yang masyhur mengatakan ketika ada orang yang mengajak berantem, mengajak berdebat, mencela kita sedangkan kita berpuasa, ya, maka kita ucapkan kalimat ini shaimun berdasarkan lafaz dari nas tersebut. Ini shaimun. Wa laysa zalika min riya, dan itu bukan dikatakan riya. Kata beliau. Fi syai', tidak sama sekali. Fa innahu yakunu man'an li nafsi wa udhran liman amamahu wa ta'diban liman amamahu kadzalik. Ini tujuannya adalah supaya untuk mencegah diri kita dan memberikan alasan kepada orang yang di hadapan kita, sekaligus pendidikan di depan dia. Ya, itu maksudnya. Mendidik dia, memberitahu dia, ini shaimun, untuk mencegah diri kita, sekaligus memberitahu dia, ya, dan mendidik dia. Kalau kita diam ya, dia nggak tahu. Ya kan, dia nggak tahu, cukup kita yang tahu, tapi perlu diucapkan. Pertama itu berdasarkan lahirian nasnya begitu, kita berhenti di situ. Ini mazhab Ahmad. Ini shaimun. Al-maqsadul ula awal. Jadi kenapa kita mengucapkan ini shaimun lahirianya? Menurut mazhab Hambali, maksudnya yang pertama, ayudzakiru nafsahu fata'addab. Ya, maksudnya agar kita mengingatkan diri kita sendiri dan mendidik diri kita sendiri. Berarti apa? Ketika orang ngajak berantem, berdebat, kita puasa, kita katakan apa? Ini shaimun. Ini mazhab masyhur, mazhab siapa? Ahmad bin Hambal. Adapun mazhab Syafi'i tidak perlu disebutkan, tetapi mengingatkan diri saja. Nah, ini khilaf ya, ini khilaf. Terus maksud yang kedua, sebagai alasan kepada orang yang di depan kita, ya, bukan berarti kita itu tidak mampu untuk melawan dia, bukan. Bukan berarti kita takut sama dia. Tetapi yang mencegah kita, ya, untuk tidak meladeni orang tersebut khaufan minallah, karena kita takut kepada Allah. Kemudian yang paling penting, wali ajli hurmati hadzal fi'li huwas shaum. Kita harus menghormati kesucian puasa ini. Menghormati kesucian puasa. Kemudian maksud yang ketiga, kenapa kita ucapkan shaimun, ya, yakunut fihi takhwifun wa tadhkirun, untuk menakutkan lawan kita, untuk mengingatkan sekaligus orang yang mencela kita, ya. Di sini maksudnya ngajak kita debat, kata beliau, ya. Maka ini sekaligus kita menakuti dia, memperingatkan dia, ya, supaya dia jangan berdebat sama kita. Sebagaimana perkataan Qadhi Iyad, fa inna mujarradal mujadalati la takunu minas shaim. Sesungguhnya semata-mata untuk berdebat, ya, ini tidak ada pada orang yang berpuasa. Tidak ada pada orang yang berpuasa. Semata-mata untuk berdebat itu tidak ada yang tidak ada sifat yang dimiliki orang-orang yang berpuasa. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.